Ada suatu negeri yang menggunakan waktu sebagai mata uang mereka untuk bertransaksi. Di negeri ini, kopi harganya 5 menit, naik bis harganya 2 jam, sedangkan mobil mewah harganya 59 tahun. Bagaimana ceritanya? Inilah alur cerita In Time. Pada tahun 2169, umat manusia telah direkayasa secara genetis untuk berhenti menua pada usia 25. Semua manusia dilahirkan dengan jam digital, dengan waktu selama 1 tahun di lengan bawah mereka. Pada usia 25, jam tersebut mulai menghitung mundur. Ketika mencapai 0, orang itu meninggal. Waktu telah diubah menjadi mata uang universal, sehingga warga bertransaksi menggunakan waktu untuk produk atau layanan lainnya. Waktu juga bisa ditransfer ke orang lain dengan kontak tubuh. Seseorang tidak bisa lagi mati karena usia tua. Warga di sana hanya bisa mati dengan 3 cara. Pertama, time out atau kehabisan waktu. Kedua, jika jamnya dibersihkan atau dengan kata lain, diambil sampai habis oleh orang lain. Ketiga, jika ditembak, overdosis, dan lain-lain. Negara itu dibagi menjadi beberapa zona waktu berdasarkan kekayaan penduduknya. Film ini berfokus pada 2 zona waktu. Zona pertama adalah Dayton, yang adalah salah satu zona termiskin. Di zona ini, penduduknya harus bekerja keras setiap hari agar tidak mengalami time out atau kehabisan waktu. Zona lainnya adalah New Greenwich, zona terkaya di mana orang kaya menikmati manfaat kekayaan mereka sehingga mereka bisa hidup abadi. Mereka terus-menerus dikelilingi oleh bodyguard untuk mencegah pembunuhan atau waktunya dicuri oleh orang lain. Film bermula di suatu wilayah di Dayton di mana rakyatnya bersusah payah demi mendapatkan penghidupan mereka. Ada seorang laki-laki bernama Will Salas yang sedang merayakan ulang tahun ibunya yang ke-50 tahun. Will tinggal berdua bersama ibunya di sebuah tempat kos kecil. Waktu hidup mereka hanya tersisa beberapa hari, dan mereka harus bekerja keras setiap harinya untuk menambah masa hidup yang mereka miliki dengan kondisi pajak dan harga barang yang naik terus-menerus. Hari itu, ibunya akan pergi ke distrik sebelah untuk melakukan pekerjaannya selama 2 hari. Will menjalankan kesehariannya menjadi buruh di suatu perusahaan dengan gaji yang pas-pasan. Will mempunyai teman dekat bernama Borel yang sudah memiliki istri dan anak. Setelah bekerja, Will datang ke bar tempat Borel sedang minum. Di situ Borel memberitahu bahwa ada orang yang umurnya sampai ratusan tahun. Tidak lama setelahnya, datanglah grup mafia bernama Minutemen yang diketuai oleh Fortis. Mereka datang karena mendengar ada orang kaya di tempat itu. Will yang melihat hal itu membantu orang kaya itu untuk kabur dari kejaran para mafia. Will membawa orang kaya itu untuk bersembunyi di suatu gedung kosong yang tidak jauh dari bar tersebut. Karena gedung tersebut cukup tersembunyi, para mafia yang mengejar mereka kehilangan jejaknya. Will berencana untuk keluar dari gedung itu besok saat keadaan sudah aman. Di sana, Will dengan orang kaya yang bernama Henry Hamilton mengobrol tentang kehidupan mereka. Henry memberitahu Will bahwa dia tinggal di New Greenwich, dan Henry tahun ini sudah berumur 105 tahun. Henry bercerita bahwa dia sudah sangat puas dalam menjalani hidupnya selama ini. Henry kemudian menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Will apabila ia memiliki semua waktu yang dimiliki oleh Henry. Will berkata bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan apabila hal itu terjadi. Besok paginya, Will bangun sambil terkaget karena waktu di tangannya bertambah menjadi ratusan tahun. Ternyata Henry memberikan semua waktu hidupnya untuk Will.
dan mengakhiri hidupnya di jembatan dekat gedung itu. Henry memberikan pesan terakhir untuk Will agar tidak menyia-nyiakan waktunya. Will langsung pergi ke rumah temannya Borel dan memberikan waktu hidup 10 tahun untuknya karena Will sudah menganggap Borel seperti saudara sendiri. Di lain tempat, ibu Will yang sudah pulang dari kerja ingin menaiki bus yang biasanya mengantarnya pulang. Sayangnya, nasib malang menimpa ibu Will. Tarif bus yang ia biasa gunakan naik dari 1 jam menjadi 2 jam. Sedangkan ibu Will hanya memiliki sisa waktu 1,5 jam saja. Ibu Will yang tidak memiliki pilihan lain lalu berlari dengan kencang ke arah jalan pulang. Will yang bingung melihat ibunya tidak keluar dari bus yang biasa ia naiki, langsung lari ke arah tempat ibunya bekerja. Di suatu titik, Will melihat ibunya dan keduanya berusaha mencapai satu sama lain. Sayangnya, Will telat. Ibu Will yang sudah tidak memiliki waktu yang tersisa langsung meninggal di pelukan Will. Will yang melihat kematian ibunya menangis dengan sangat keras. Besoknya, mayat Henry ditemukan oleh timekeeper atau lebih dikenal sebagai polisi waktu yang diketuai oleh Raymond Leon. Mereka melakukan penyelidikan kepada mayat Henry dan mereka menyatakan bahwa Henry telah dibunuh oleh seseorang, padahal Henry bunuh diri. Setelah ibu Will meninggalkannya, Will membulatkan tekad untuk membalas kematian ibunya kepada semua orang yang menguasai dan memonopoli waktu di New Greenwich. Will kemudian pergi ke wilayah New Greenwich dengan sebuah taksi. Untuk melewati perbatasan New Greenwich, Will menghabiskan waktu berbulan-bulan waktunya untuk bisa masuk ke wilayah tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa suasana di New Greenwich ini sangatlah mewah. Dari gedungnya hingga pakaian yang dipakai orang-orang di sana. Will yang sudah sampai langsung membooking kamar di hotel untuk ia tinggali. Malamnya, ia pergi ke kasino dekat hotel yang ia tinggali. Di sana, Will memilih untuk bermain poker. Dan ternyata, Will bermain satu meja dengan salah satu orang paling kaya di tempat itu yang bernama Philip Weiss. Mereka berdua mengobrol sambil melakukan taruhan. Taruhan awal yang diberikan Philip adalah 50 tahun. Philip mempertaruhkan waktu itu seperti tidak ada apa-apanya. Will yang tidak mau kalah lalu menaikkan taruhannya hingga 1100 tahun. Will memasukkan seluruh waktu yang ia miliki dan hanya menyisakan 30 detik di tangannya. Sebelum waktu Will habis, mereka membuka kartu masing-masing dan ternyata pemenangnya adalah Will. Pada saat mereka bermain, ternyata ada perempuan yang tertarik dengan Will dan memperhatikannya selama permainan berlangsung. Philip kemudian memperkenalkan bahwa perempuan itu merupakan putrinya yang bernama Sylvia Weiss. Philip juga mengundang Will ke pesta yang akan digelarnya besok malam. Di tempat lain, Raymond Leon beserta timnya melacak dan menemukan bahwa orang yang bersama Henry terakhir kali adalah Will dan langsung pergi menuju ke New Greenwich untuk menangkap Will. Besoknya, Will membeli mobil sport yang sangat mahal dengan harga 59 tahun dan langsung pergi menuju pesta. Sesampainya di pesta, Philip menyambut Will dan memberitahu Will untuk menemani anaknya berbincang. Di sana, Will mengakrabkan diri dengan Sylvia. Bahkan mereka berdua berdansa bersama dan berenang di pantai belakang rumahnya. Will kemudian diajak bermain poker lagi oleh Philip. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Raymond beserta timnya datang untuk menginterogasi Will. Will menjelaskan semua hal yang terjadi pada waktu itu. Tetapi Raymond tidak percaya dengan perkataannya, dan Leon sangat yakin bahwa Will adalah orang yang membunuh Henry pada waktu itu. Leon lalu menyita seluruh waktu di tangan Will dan hanya menyisakan waktu 2 jam saja. Will yang sedang kesal menanyakan kenapa timekeeper hanya peduli orang yang kaya saja. Kenapa banyak orang miskin di Dayton yang meninggal tapi tidak dipedulikan sama sekali. Will kemudian memberontak dan membawa Sylvia sebagai sandera
agar bisa kabur dari tempat itu. Kejar-kejaran berlangsung antara Will dan para timekeeper. Sampai akhirnya Will berhasil mengelabui para timekeeper tersebut dan memutuskan untuk kabur ke Dayton. Saat sudah memasuki wilayah Dayton, ban mobil yang dikendarai Will terkena spike trap dan langsung terjungkil balik keluar jalan. Kecelakaan itu membuat mereka berdua pingsan seketika. Ternyata jebakan itu adalah ulah Fortis dan kawannya untuk mencuri waktu yang dimiliki mereka. Alhasil, ratusan tahun waktu Sylvia dicuri oleh mereka hanya dengan menyisakan setengah jam saja. Will dan Sylvia yang sudah sadar langsung berlarian ke rumah Borel untuk meminta bantuan Borel. Namun saat mereka sampai, istri Borel keluar dan memberitahukan bahwa Borel telah meninggal. Istri Borel menyalahkan Will karena suaminya ini terbunuh oleh pencuri karena waktu yang diberikan oleh Will. Will yang sedang memikirkan cara melihat anting-anting berlian milik Sylvia dan mereka langsung lari ke tempat pegadaian terdekat. Pemilik pegadaian yang licik melihat bahwa waktu hidup mereka tinggal sedikit dan hanya menghargai anting berlian itu seharga 2 hari. Will mau tidak mau menerimanya karena sangat sedang terdesak. Kemudian Will menelpon ayah Sylvia untuk meminta tebusan 1000 tahun dikirimkan ke bank yang ada di Dayton untuk dibagikan ke semua warga. Raymond di tempat lain sedang melacak lokasi Will dari telepon yang digunakannya untuk menelpon ayah Sylvia. Malam pun tiba. Will mengajak Sylvia ke kosan kecil tempat tinggal Will. Di sini, Will memberitahukan semua hal mengenai dirinya ke Sylvia. Sylvia semakin tertarik dengan apa yang dilakukan Will dan memutuskan untuk mengikuti rencana Will. Besok harinya, Will dan Sylvia menunggu kiriman uang tebusan dari ayah Sylvia. Dan ternyata ayah Sylvia tidak mengirimkan uangnya sama sekali. Will kemudian membebaskan Sylvia untuk pulang ke rumahnya. Will juga memberikan sebuah pistol kepada Sylvia untuk berjaga-jaga. Sylvia kemudian menelpon ayahnya untuk menanyakan kenapa ia tidak mengirimkan uang tebusannya. Sylvia yang sedang menelpon tidak sengaja melihat ada Raymond yang menodongkan pistol ke arah Will. Tanpa keraguan, Sylvia langsung menembakkan pistolnya ke arah Raymond, sehingga Raymond terjatuh. Mereka berdua langsung kabur dengan mobil Raymond. Karena waktu di tangan mereka tinggal sedikit, mereka lalu merampok orang kaya sekaligus membawa kabur mobilnya karena mereka tidak ingin keluyuran dengan mobil polisi. Setelah merasa aman, Will menyuruh Sylvia untuk pulang agar lebih aman. Sylvia malah menolak karena dia ingin membantu Will dalam menyukseskan rencananya. Beberapa lama kemudian, bank milik ayah Sylvia yang berada di tengah kota Dayton ditabrak oleh truk yang ternyata dikendarai oleh Will dan Sylvia. Mereka lalu merampok satu koper penuh dengan alat penyimpan waktu yang disimpan di bank itu dan membagikannya ke warga di sekitarnya. Will juga membagikan waktu itu ke istri Borel. Mereka berdua berkeliling kota membagikan waktu untuk orang yang membutuhkan. Malamnya, saat mereka lagi sedang mengobrol berdua di kosan Will, tiba-tiba Raymond dan para timekeeper lainnya sudah mengetahui posisi mereka, dan mereka langsung masuk ke kosan Will untuk menangkapnya. Will yang mengetahui hal ini langsung kabur dengan Sylvia lewat jendela kamarnya. Kejar-kejaran pun berlangsung antara Raymond dengan Will dan Sylvia. Kali ini mereka bisa kabur dengan mudah menggunakan bus yang kebetulan lewat sana. Mereka yang sudah kabur lalu mencari hotel untuk ditinggali. Sialnya, ada anak buah Fortis yang melihat mereka di dalam hotel itu dan mengadukan hal itu ke Fortis. Fortis yang mengetahui hal ini langsung masuk ke hotel itu bersama dengan anak buahnya. Fortis yang ingin memalak Will mengajak Will untuk bertarung waktu. Pertarungan waktu ini simpelnya seperti adu panco dengan catatan bahwa tangan yang berada di posisi atas akan mengambil waktu tangan di bawahnya. Di sini Fortis sangat yakin bahwa dia akan menang dan pertarungan pun dimulai. Mula-mulanya Will kalah,
Sampai saat waktu Will sudah hampir habis, dia lalu menggunakan tekniknya untuk membalikan keadaan. Dan pada saat waktu Fortis sisa sedikit, Will menembak semua anak buah Fortis agar mereka tidak dapat membunuh Will dan Sylvia saat Fortis kalah. Fortis yang sudah kalah mengalami time out dan meninggal di tempat. Sylvia tiba-tiba ingat bahwa ayahnya memiliki 1 juta tahun yang disimpan di berangkasnya. Mereka lalu berencana untuk mencuri waktu 1 juta tahun milik ayahnya Sylvia. Esok harinya, Sylvia datang ke tempat ayahnya untuk menyerahkan diri. Tetapi tentu saja hal ini hanyalah rencana Sylvia untuk mengelabui ayahnya. Will yang sedang menyamar menjadi penjaga ayah Sylvia lalu menodong pistol dan menyandra ayah Sylvia. Ayah Sylvia mau tidak mau mengikuti kemauan mereka dan pasrah ketika melihat alat penyimpan waktu dicuri oleh Will. Raymond yang mendengar bahwa ayah Sylvia dirampok langsung menyuruh anak buahnya untuk menghalangi mereka berdua. Tetapi anak buah Raymond gagal dalam menghentikan mereka berdua. Mobil yang mereka berdua pakai langsung menerobos semua tembakan dari para timekeeper. Saat sudah sampai di Dayton, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh Raymond yang sedang mengejar mereka. Will yang sudah sampai langsung memberikan alat penyimpan waktu itu ke seorang anak kecil kenalan Will untuk dibagikan ke warga di sana. Will dan Sylvia yang sudah memberikan alatnya langsung kabur dari tempat itu agar tidak ditangkap Raymond. Raymond yang masih menggunakan mobil akhirnya berhasil mengejar mereka dan menghentikan mereka. Saat Raymond sedang berbicara, dia tidak sadar bahwa waktu di tangannya hanya tersisa 5 detik saja. Raymond yang sudah kehabisan waktu langsung time out dan meninggal. Sialnya, waktu di tangan Will dan Sylvia juga hampir habis. Hanya tinggal 1 menit saja sebelum time out. Will tiba-tiba mengingat bahwa di dalam mobil timekeeper ada alat penyimpan waktu. Dia langsung menyuruh Sylvia lari ke mobil itu. Will sampai duluan ke mobil. Dia langsung mengisi waktu di tangannya dan lari ke arah Sylvia untuk mengisi waktu Sylvia. Di saat terakhir, usaha Will tidaklah sia-sia. Dia berhasil mengisikan waktu Sylvia tepat waktu dan tidak mengulangi kejadian yang menimpa ibunya dulu. Akhir cerita, semua orang di Dayton sudah cukup mendapatkan waktu yang mereka butuhkan dan mereka tidak perlu bersusah payah lagi untuk bekerja keras setiap hari untuk bertahan hidup. Mereka pun sekarang berbondong-bondong berjalan menuju ke wilayah New Greenwich untuk memulai hidup baru di sana. Will dan Sylvia masih menjadi buronan dan mereka memutuskan untuk merampok lebih banyak bank milik orang kaya dan membagikan waktu yang mereka dapatkan ke orang yang lebih membutuhkan. Itulah ending dari film In Time. Eits, sebelum kalian tutup video ini, jangan lupa cek video Hexaverse Studio lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.